Film yang akan aku storyin ini akan mengisahkan tiga pemuda yang mempunyai rasa penasaran soal seks. Dan sekali lagi aku nggak peduli soal dolar kuning atau bahkan dikenai batasan usia. Dan banyak yang komen juga di video Rumah Darah, nih orang apa nggak butuh duit ya? Jawaban gue simple, gue nggak munafik, gue juga butuh duit, tapi semua hal nggak semuanya tentang duit. Jadi ini pure buat kalian dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Cerita diawali oleh seorang anak kecil yang bernama Cahalar. Di sini dia nggak sengaja lihat bokep punya orang tua dia yang ditaruh di sebuah cover kaset yang berjudul Sebuah Studi Keperawatan Hewan. Nah, di sini Cal nggak ngerti dengan yang dia lihat. Ya, simpelnya masih polos lah. Kemudian Cal menemui kakeknya yang agak tuli dan Cal menanyakan tentang yang dia lihat. Tapi di sini kakek Cal nggak bisa dengar kata-kata Cal. Oleh karena itu, Cal mempraktekannya dengan suara-suara orang lagi ngewek. Dengan suara yang kencang tentunya. Soalnya kakeknya nggak bisa dengar. Tapi ternyata suara Cal kedengeran sama kedua orang tua dia. Dan melihat kelakuan Cal, tiba-tiba kedua orang tua Cal terkena serangan jantung dan meninggal. Ya, mungkin itu peran tersingkat di seluruh dunia ya. Setelah hal itu, Cal dan kakeknya diurus oleh bibinya yang bernama Balon. Dan kata Cal, bibinya masih single walaupun umurnya udah 30 tahun. Soalnya selama Cal dirawat oleh bibinya, Cal nggak pernah lihat bibinya pacaran. Di sini, Cal amat sangat dekat banget sama bibinya. Bahkan, bibinya udah dianggap ibu sama Cal. Oleh karena itu, ketika ada apa-apa, Cal selalu memberitahu ke bibinya. Bahkan termasuk ketika titik Cal udah ada bulunya. Kemudian Cal dia memiliki dua teman sekolahan yang sangat akrab dengan dia. Dan tentunya, cabul. Mereka bernama Obiu, dan yang gendut ini bernama Oh Hyong. Tapi panggil aja Oyong, gak usah pakai Oh. Nah, di situ mereka bertiga lagi ngerumpi, dan seperti biasa, tahu diri kan, cowok kalau lagi ngumpul, ya kalau nggak main game ya ngomongin bokep. Obiu sendiri menceritakan rasa penasaran dia ketika titiknya masuk ke vagina perempuan. Dan gambar vagina yang ada di tangan Cal, di situ Obiu mencoba untuk mempelajarinya bagaimana struktur bentuk vagina tersebut. Tapi di sini Cal langsung ngomong, kenapa harus tangan aku yang kamu jadikan objek gambar? Lalu Obiu menjawab, karena siku Oyong gak cocok untuk percobaan. Kemudian Oyong langsung menjawab bahwa sikunya Cal sangat halus dan lembut. Apalagi kedua guru yang ada di sana. Lalu, ketika beberapa murid cewek sedang dihukum, mereka mencoba membuka pengunci tali BH cewek-cewek tersebut. Kelakuannya nggak ada akhlak anjir. Kemudian mereka bertiga melanjutkan pembicaraan dan mereka membahas tentang perlombaan yang akan diadakan di sekolah mereka. Lalu, Obiu langsung mengalihkan pembicaraan bahwa wanita akan memikirkan seks sekali dalam satu hari. Dan Oyong pun langsung menepisnya bahwa Sudarat memikirkan seks 3 kali dalam satu hari. Cal pun langsung menjawab, "Hah? Padaไหนบ้างครับ?" Oyong langsung memberitahu misalnya ketika siang hari, dia menyaksikan kakak kelas yang sedang bermain basket. Di sana dia mencoba mencium aroma keringat kakak kelas tersebut, dan hal itu membuat Sudarat menjadi sange. Lalu Oyong kembali memberitahu, Sudarat bisa saja memikirkan seks ketika dia sedang menjilat es krim. Soalnya Sudarat masih perawan dan dia ingin tahu bagaimana rasanya menjilat penis. Kemudian waktu pagi hari, Sudarat pasti berpikir tentang seks ketika dia baru bangun tidur. Dan Cal pun langsung memotong cerita Oyong. Hah? Lalu Oyong menjawab, ketika pria baru bangun tidur, mereka pasti mengalami ereksi, demikian juga perempuan. Kemudian Cal menjawab lagi, tapi kan wanita nggak punya titik, gimana bisa mereka ereksi? Kan cewek masih punya tetek. Oleh karena itu, ketika pagi hari, cewek selalu mengalami ereksi pada puting di teteknya. Emang iya ya, kalau pagi puting cewek selalu tegak.
Komen dong buat yang cewek, aku masih labil nih. Iya, 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 iya. Aduh, Hoyong nih selalu mempengaruhi pikiranku. Dan seperti yang kalian tahu, Sudarat sendiri merupakan murid yang paling pintar di sekolahan tersebut. Bahkan seluruh wanita di sekolahan itu harus mengikuti cara berpikir Sudarat, termasuk cara berpakaian. Di mata para guru, Sudarat adalah murid yang paling baik dan dapat diandalkan. Pokoknya Sudarat adalah wanita yang paling sempurna di sekolahan tersebut. Singkatnya, guru sains mereka mencoba mengadakan kompetisi proyek sains tahunan di sekolah mereka. Dan bagi kelompok yang menang, akan dikirim ke kompetisi yang berada di Jepang. Lalu guru itu membuat objek kompetisi tersebut, yaitu mereka harus membuat penemuan ketika mereka berumur 30 tahun. Karena topik tersebut bertujuan untuk membuat mereka memahami cara berpikir orang dewasa. Kemudian bel istirahat pun tiba. Disinilah Cal sebenarnya menyukai teman sekelasnya yang bernama Cherry. Bahkan Cherry juga alasan Cal untuk menjadi murid laki-laki terpandai di kelasnya. Tapi kocaknya ketika sebelum semester akhir, nih si Cal dan teman-teman, mereka murid kelas 2 SMA ya, dan mereka sudah semester 2. Makanya itu di sini flashback ketika Cal dan Cherry masih kelas 2 semester 1. Dan mereka berdua tanpa sengaja ketemu di perpustakaan. Asik, kayak sinetron anjay. Akibat hal itu mulailah benih-benih cinta Chal ke Cherry. Yang kemudian mereka berdua pun PDKT dan bercerita soal hal-hal tentang fisika. Karena mereka berdua suka dengan fisika. Ketika Chal sedang mendengarkan cerita Cherry, tanpa sengaja pulpen Chal jatuh di bawah Cherry. Dan ketika Cal ingin mengambil pulpen tersebut, tanpa sengaja dia melihat celana dalam Cherry. Tapi di sini bodohnya Cal tuh nggak minta bantuan ke Cherry untuk ngambilin pulpennya. Dia malah pakai kakinya buat ngambil pulpennya. Yang alhasil terjadilah seperti ini. Kata Cal ketika kakinya kena vagina Cherry, rasa dan teksturnya tuh kayak jeruk, apel, atau tomat. Dan itu membuat rasa yang menggairahkan. Dan seperti itulah flashback mereka berdua, sangat menarik kan? Lalu setelah hal itu, Cal merasa bersalah dan malu mau ngomong sesuatu ke Cherry. Singkatnya, Cal pergi ke perpustakaan untuk nyari buku dan belajar tentunya. Dan di sana, Cal tanpa sengaja melihat Cherry ciuman sama kakak kelas dia. Sakit banget anjir. Kemudian kakak kelas itu yang bernama Top, dia ngomong ke Cherry, mau maker sport ke Oviu, dan Cherry pun mengatakan tidak. Di sini Cal yang sedang tersakiti, penasaran apa itu maker sport ke Oviu. Tapi sebelum kita mengetahui apa itu maker sport ke Oviu, aku perkenalkan pria yang sangat tampan dan dipuja-puja di sekolahan Cal yang bernama Top. Jadi si Top ini anak kelas 3 semester akhir. Dia sangat dipuja, bahkan kata murid-murid wanita di sana, wajah Top lebih tampan dari beberapa superstar di Thailand. Bahkan dia juga dianggap sebagai harta sekolahan. Dan beberapa perempuan guru menyarankan dia agar masuk ke supermodel atau artis. Oleh karena itu posisi Cal ke Cherry sangat terancam. Kemudian Cal pun langsung menemui Cherry di kelas. Dan Cal mengatakan bahwa dia melihat kejadian di perpustakaan tadi. Dan Cal menyuruh Cherry agar menjauhi Top karena Cal menganggap Top bukan pria baik-baik. Karena bisa saja Top hanya mempermainkan Cherry. Lalu, Cherry mengusir Cal agar dia tidak mencampuri urusan Cherry, yang kemudian Cal langsung menembak Cherry. Tapi sayangnya Cherry menolak cinta Cal dan Cherry hanya menganggap Cal sebagai teman yang baik. Karena di sini Cherry lebih suka cowok yang lebih tua, dewasa, dan pintar. Cukup sakit, apakah ada yang pernah mengalami? Tapi nyatanya Cal nggak menyerah. Katanya Cherry kan dia suka sama cowok yang lebih tua, dewasa, dan pintar. Oleh karena itu, bila Cal dapat memenangkan kompetisi sains, Cherry harus menerima Cal. Karena ketika Cal memenangkan kompetisi tersebut, Cal sudah merasa dewasa dan pintar. Tapi sayangnya, di sini Cal harus mengalahkan Sudarat juga. Singkatnya, Cal, Obiu, dan Oyong pulang sekolah. Dan seperti biasa, Obiu dan Oyong selalu membicarakan hal-hal cabul. Sedangkan Cal masih berpikir gimana caranya bisa menang di kompetisi tersebut. Otak mereka tidak secerdas Sudarat. Kemudian Obiu memberi gagasan bahwa kalau mereka tidak bisa mengalahkan Sudarat, kenapa mereka nggak mencuri otak Sudarat yang dalam artian mereka harus mencuri hasil kerja Sudarat. Lalu mereka membuat sendiri milik mereka. Ya pokoknya penemuannya lebih hebatlah dari Sudarat yang kemudian mereka dapat memenangkan kompetisi tersebut. Namun hal itu tidaklah mudah.
Kemudian Obio membuat rencana bahwa Sudarat kan belum pernah jatuh cinta. Oleh karena itu Obio merencanakan Sudarat harus jatuh cinta ke Chal, yang kemudian Chal dapat mencuri hasil kerja Sudarat sekaligus